ditimbang 0,05 paracetamol. Nah, selanjutnya saya akan membuat paracetamol konsentrasi 1000 ppm. Nah, paracetamol yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam lab ukur ya. Nah, kalau sudah kita tambahkan dengan larutan NaOH sebanyak 10 ml. Kemudian kita kocok ya. Nah, tujuan penambahan NaOH ini adalah untuk melarutkan paracetamol agar homogen, karena kalau menggunakan Aquades di sini tidak homogen ya, artinya masih mengendap. Baru kalau sudah homogen tidak terbentuk endapan putih, baru kita tambahkan dengan Aquades. Nah, ini karena saya menggunakan lab ukur volume 50 ml, jadi tadi yang ditimbang adalah 0,05 paracetamol ya, 0,05 gram paracetamol, kemudian saya larutkan ke dalam 10 ml NaOH. Nah, ini sudah larut ya. Ini. Setelah itu baru saya tambahkan dengan Aquades hingga tanda batas. Sudah ya, baru kita kocok. Dari konsentrasi 1000 ppm akan diencerkan ke konsentrasi 100 ppm, yaitu dengan cara mengambil 5 ml larutan paracetamol 1000 ppm kemudian diletakkan ke lab ukur lain ya yang volumenya sama, yaitu 50 ml. Kemudian ditambah dengan Aquades hingga tanda batas. Kemudian, nah, setelah kedua larutan induk ini jadi, dari pengenceran 1000 ppm ke 100 ppm, kemudian dari 100 ppm ini akan saya encerkan ke beberapa pengenceran secara berseri dengan menggunakan tabung reaksi dengan volume akhir yaitu 5 ml. Nah, selanjutnya kita akan membuat pengenceran berseri yaitu 0, 20, 40, 60, 80 dan 100 ppm dari 100 ppm. Nah, caranya sama ya dengan seperti yang sudah kita ajarkan sebelumnya. Jika 0 ppm berarti kita membutuhkan paracetamol 0. Jika 20 ppm kita membutuhkan paracetamol 1 ml, Aquades 4 ml dan seterusnya ya. Nah, ini saya akan masukkan dalam volume, jika 20 ppm maka paracetamolnya adalah 1 ml. Jadi saya turunkan sebanyak 1 ml. Nah, sudah ya. Kemudian kita lanjutkan ke 40 ppm ini berarti kita meletakkan paracetamolnya 2 ml. Turun 4 garis ya. 2 ml. Kemudian kita ambil lagi yang 60 ml, kita memasukkan sebanyak 3 ml. Nah, 3 ml. Kemudian yang 80 kita masukkan paracetamolnya sebanyak 4 ml. Jadi kalau mengambil larutan, kita mengambil larutan ya, volumenya semuanya kita tarik 5 ml ya. Kemudian yang kita keluarkan itu adalah 4 ml. Nah, jadi jangan mengambil 4 ml karena masih ada volume yang ada di pucuk ya, yang ada di pucuk apa namanya, pipet yang tidak bisa keluar. Nah, ini sudah 4 ml ya. Jadi penambahan etanol terlebih dahulu ya, jika kita lihat itu volumenya bertingkat ya. Selanjutnya kita tambahkan dengan Aquades. Nah, sekarang kita menyampurkan Aquades. 80 ppm membutuhkan Aquades 1 ml, jadi kita keluarkan sebanyak 1 ml. Lap, 60 ppm membutuhkan Aquades 2 ml, kita keluarkan sebanyak 2 ml. Masuk. Maaf ya. Masih kurang dulu. Ambil aja lagi. Nah, ini ya.
keluarkan 2 mili. Nah, sudah. Kemudian untuk yang konsentrasi 40 ppm itu membutuhkan Aquades 3 mili. Jadi kita keluarkan 3 mili. Nah, sudah. Dan yang terakhir untuk konsentrasi 20 itu membutuhkan Aquades 4 mili. Kita keluarkan 4 mili. Nah, sudah ya. Jadi ini sudah pas ya 5 mili. Hanya saja untuk yang konsentrasi 0 ya, ini totalnya adalah 5 mili Aquades, kita tinggal tambahkan ya. Yang konsentrasi 100 itu adalah paracetamol. Hanya saja karena ini tidak membutuhkan penambahan apa-apa, kita bisa menambahkannya secara manual ya, tidak harus 5 mili ya. Kemudian Aquadesnya ditambahkan aja secara manual, walaupun tidak kuat 5 mili juga tidak apa-apa ya, karena tidak ada penambahan apa-apa. Ini jadilah larutan standar paracetamol ya. Ini kita vortex untuk mendapatkan larutan yang homogen, kemudian ditabur menggunakan step tersebut. Ini dikocok ya, bisa dikocok manual atau dikocok dengan menggunakan vortex. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan sampel tersebut ke dalam kuvet ya. Jadi kuvet itu bentuknya seperti ini, ada bagian yang bening, ada ini kan bening ya, ada bagian yang buram. Tangan kita menyentuh ke bagian yang buram, tapi sebelum digunakan ini harus dibersihkan dengan menggunakan tisu ya. Tisu itu bisa kita basahi terlebih dahulu dengan Aquades atau dengan menggunakan etanol. Nah, ini kita siapkan kuvetnya sebanyak sampel yang akan kita ukur. Sampel yang kita akan ukur itu ada 6, jadi kuvetnya kita siapkan 6. Nah, ini kuvetnya ya sudah dibersihkan, ada 6. Kita sesuaikan dengan jumlahnya ya. Kemudian cara memasukkannya seperti ini ya. Ini kita masukkan sampai tanda batas, tidak terlalu penuh ya. Nah, ini ya ada di sini kan ada tanda batas ya. Nah, ini tanda batas. Pengukuran standar ini tujuannya untuk mendapatkan kurva regresi ya, yang mana persamaan regresi itu akan digunakan untuk rumus yang akan digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel yang akan kita ukur. Sampelnya adalah berupa obat yang mengandung paracetamol. Sebenarnya sudah ya. Sekarang kita masukkan ke dalam set ini, akan kita masukkan ke dalam spektrometer. Nah, ini adalah spektrofotometernya ya, karena ini sudah urut. Jadi yang blanko kita masuk ke bagian B. Ini bagiannya ada B untuk memasukkan blanko. 1 sampai 5, 2, 3, 4, 5 adalah untuk memasukkan sampel. Nah, yang bagian bening, ini ada bagian bening ya. Ini buram, yang bening itu kita masukkan ke bagian yang bagian sel yang ada bolongannya, tempat UV dipancarkan. Jadi ini ya ada lubang ya. Ini kan lurus ya, ini kasar. Jadi yang kasar itu adalah bagian lubang yang akan dilewatkan oleh sinar UV. Kemudian sampel yang kedua ya, kita masukkan sebagai nomor 1 berurut. Sampel 2 kita masukkan ke sel nomor 2. Sampel 3 kita masukkan ke sel nomor 3. Sampel 4 kita masukkan ke sel nomor 4. Sampel 5 yang konsentrasinya 100 ppm kita masukkan ke sel nomor 5. Jadi ini sudah urut ya. Jangan lupa dicek terlebih dahulu, kadang kita lupa yang bagian buram mungkin masuk ke bagian UV. Jadi dicek terlebih dahulu ya. Nah, sekarang saya akan mengukur panjang gelombang. Langkah pertama, pastikan bahwa di kanan ponsel ini adalah blank ya, blanko. Kita ukur blankonya agar absorbensinya, memastikan kalau absorbensi Aquades itu adalah 0. Ini 0, jika 0 berarti Aquadesnya tidak kontaminasi ya. Kemudian kita tes, kemudian kita pilih scanning, enter. Ini sudah ya. Autofast kita berikan satu, kita tes.
Calculating baseline tujuannya untuk memastikan bahwa Aquades tidak memiliki panjang gelombang sehingga tidak akan terbentuk kurva panjang gelombang pada Aquades. Jadi baseline-nya pelarut paracetamol kan kita menggunakan Aquades, kemudian kita ukur. Nah, kita sekarang ubah satu. Saya ukur panjang gelombang sel 1. Nah, ini ya, yang benar yang ini. Jadi panjang gelombang dari paracetamol dengan konsentrasi 100 ppm itu sekian ya, coba dilihat tabularnya. Nah, ini 190 panjang gelombangnya sekian ya, 240 panjang absorbensinya sekian. Jadi yang paling tinggi itu yang 200, ini yang paling tinggi adalah 290, absorbensinya 821, kemudian habis itu absorbensinya turun ya. Nah, sudah, kalau bisa, kalau sudah kita foto aja ya. Kembali ke grafik, ini bisa ini diedit grafiknya. Nah, ini ya, jadi panjang gelombang maksimumnya untuk paracetamol yang ada di lab Tekfar Akademi Farmasi Jember yaitu 290 dengan absorbensi 0,821. Ini kita foto ya. Untuk mengukur kurva standar ini jangan lupa ya, sudah lengkap 1 sampai 5. Ini adalah sampel kita dan yang B ini adalah belangko. Pastikan kita ukur dulu belangkonya untuk memastikan 0,0 absorbensinya ya. Setelah itu kita pilih tes, kemudian kita pilih kurva standar yang nomor 2 karena kita ingin mengukur kurva standar, kemudian enter. Tadi panjang gelombang maksimumnya dari hasil scanning kita tulis 290, kemudian enter. Jumlah standar yang kita gunakan itu ada 5 ya. Sel 1 tadi konsentrasinya berapa? Sel 1 konsentrasinya 20 ppm. Sel 2 konsentrasinya 40 ppm. Sel 3 konsentrasinya 60 ppm. Sel 6 konsentrasinya 80 ppm. Sel 5 itu konsentrasinya adalah 100 ppm. Nah, kalau sudah kita ukur standarnya, kemudian enter. Hasilnya ya muncul satu-satu. Jadi hasilnya naik ya. Jadi ini hasilnya bagus. Kenapa? Karena konsentrasi rendah, absorbensinya rendah. Konsentrasi tinggi, absorbensinya tinggi. Jadi memang urut ya. Nah, kita lihat standarnya. Ini kurva linearnya bagus ya. Kalau bagus biasanya koreksi koefisiennya itu sudah di atas 0,9. Kalau di spektro angkanya memang 9,9. Tetapi saat Anda memasukkan menggunakan Excel itu 0,9. Ini Anda foto ya. Ini kita akan mengukur kadar paracetamol ya, paracetamol pada sirup ya. Jadi bahan yang kita gunakan di sini adalah paracetamol, sirup paracetamol generik ya. Dan paracetamol ini nanti akan diberi perlakuan dengan penyimpanan suhu yang berbeda-beda ya. Nah, ini sirupnya ya, kita buka. Masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 10 ml. Nah, kalau sudah, kita letakkan ke vial ya yang sudah dikasih label. Ini untuk suhu ruang. Kemudian diambil lagi. Ini untuk suhu oven. Kemudian yang terakhir adalah penyimpanan dengan menggunakan suhu kulkas ya. Nah, jangan lupa ini kan perlakuan ya, 3 kelompok ini adalah perlakuan. Nah, ini ya, kita simpan pada suhu 52. Simpan saja di sini selama 30 menit ya. Yang suhu ruang kita letakkan di ruangan saja ya, asalkan tidak terkena cahaya ya. Nah,
di sini kan ruangannya bebas ya, bebas cahaya. Ya ada cahaya tapi tidak maksimal lah ya, tidak ada cahaya matahari banyak yang masuk. Kemudian juga tidak terlalu panas ya, ini suhu ruang, namun kondisinya AC-nya mati. Kemudian untuk perlakuan suhu dingin kita letakkan ada suhu kulkas di bagian bawah ya. Kemudian selain perlakuan, jangan lupa di sini ada kontrol itu adalah sirup paracetamol yang belum mendapatkan perlakuan ya. Jadi paracetamol ini setelah dibuka kemasannya langsung saya ambil 1 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur volume 50 mili. Kemudian saya tambahkan dengan NaOH ya, jadi perlakuannya sama persis dengan standar ya. Setelah itu baru kita tambahkan dengan Aquades sampai tanda batas. Ini kan yang konsentrasi awal ya. Nah dari sini nanti saya ambil berapa? Saya ambil 5 mili. Perlakuannya harus benar-benar sama seperti pada kulkas standar ya. Dari sini saya ambil 1 mili, 5 mili. Dan saya letakkan ke labu lain ya. Jadi caranya seperti ini ya, cara pengukuran sampel. Setelah itu baru ditaruh sampai dengan tanda batas menggunakan Aquades. Sampel ini yang akan kita ukur dengan menggunakan spektrofotometer. Jadi untuk perlakuannya itu harus benar-benar sama persis dengan perlakuan standar ya, disamakan 2 kali pengenceran ya 2 kali pengenceran ya. Nah jadi ini kalau pada kurva standar ini kan 100 ppm ya, tapi karena ini sampel sirup paracetamol, konsentrasinya itu berapa ini, 120 mg dalam 5 mili ya. Nanti kita hitung ya, dan nanti kita ukur menggunakan spektrofotometer. Untuk perlakuan yang tadi ya, yang sudah tadi kita simpan ya, pada oven, pada kulkas, dan pada suhu ruang, itu cara ukurnya sama seperti ini. Nah, sudah kita siapkan kuvetnya. Jangan lupa diisi dulu. Kita pegang yang bagian ini ya. Nah, kita masukkan langsung aja sampai tanda batas dari kuvet itu. Nah, sudah, baru kita ukur menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya kita akan mengukur kadar paracetamol yang terdapat pada sirup ya sebelum perlakuan. Ini tadi yang sudah kita edarkan ya menggunakan alat ukur. Ini belangkonya. Kemudian sama ya, measure blank kita tekan untuk memastikan Aquades yang kita gunakan benar-benar murni atau tidak kontaminasi. Nah setelah selesai baru kita tekan tes. Nah untuk pengukuran sampel kita menggunakan menu yang advance. Nah setelah itu baru kita enter. Nah ini sama ya, satuannya absorbansi. Ini adalah panjang gelombang optimum hasil scanning yang kita gunakan, hasil optimasi dari panjang gelombang tadi ya. Ini sampelnya 1, kemudian run test. Nah ini hasilnya ya, jadi hasilnya adalah 0,786 merupakan nilai absorbansi pada panjang gelombang 290 yang merupakan sampel sirup paracetamol generik yang belum dilakukan perlakuan. Nah untuk pengukuran sirup paracetamol ya, kadar paracetamol dengan menggunakan perlakuan suhu, caranya sama dengan perlakuan kontrol.